Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ki Haji Abdul Hamid Wahid juga hadir dalam kesempatan ini, Profesor Harisuddin, pimpinan atau entah disebut direktur atau siapa ini, KTTS Mitra Subur Bapak Ivan dan seluruh karyawan, tak lupa panitia pelaksana peresmian, seluruh yang hadir, kaum muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan hari lahir Jam'iyah yang kita banggakan, Nahdlatul Ulama dalam usianya menurut kalender Syamsiyah berusia 95 tahun, yang jika menurut kalender Komariahnya sudah 98. Hari ini sekelompok warga Nahdiyin sedang memulai ikhtiar membangun suatu program yang insya Allah semoga menjadi kebanggaan Nahdlatul Ulama dan kebanggaan para muassis. Berdirinya satu komunitas yang berikhtiar secara mandiri, berdikari membangun perekonomian umat melalui kearifan lokal kampung ternak, yang kemudian dikenal dengan program KTTS, ya, Mitra Subur Kampung Ternak, Koperasi Ternak, KTTS singkatan dari Koperasi Ternak Tani Mitra Subur, sesuai dengan tafaulan namanya, bermitra dengan kesuburan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengingat 95 tahun yang silam, cikal bakal lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama salah satunya adalah kekuatan para pedagang, kiai yang pedagang, pedagang yang kiai terhimpun dalam satu organisasi Nahdlatul Tujar. Maka merawat perjuangan NU itu tidak hanya semangat komunitas taswirul afkar yang secara keilmuan melahirkan generasi ilmiah, tradisi bahthul masail, kajian keilmuan berdasarkan marajih referensi kitab para ulama salaf, tetapi juga ditopang
agar ketika berjuang melalui NU, jadikanlah NU itu sebagai istri yang dinafkahi, dibiayai, dirawat, bukan dijadikan sebagai suami yang dimintai nafkah, dimintai belanjaan, apalagi kemudian ini jangan-jangan ada kekhawatiran ya, menjadikan NU sebagai sapi perah. Naudzubillahimin. Kalau perlu sapi kita untuk NU, bukan NU dijadikan sapinya kita. Tetapi kampung ternak yang di situ ada program salah satu yang saya harapkan ke depan adalah pemenuhan kebutuhan daging halal. Halal secara proses penyembelihannya, higienis secara medis, secara kesehatan, kemudian brandingnya juga bisa memiliki daya saing dengan produk luar. Buat apa kita kemudian mendatangkan daging luar sementara pengusaha peternakan yang ada di negeri sendiri belum maksimal untuk ditumbuh kembangkan secara mandiri. Kalau dulu para ulama kita berjuang untuk mempertahankan akidah, tetapi yang lebih besar juga sejarah bangsa, negara bangsa ini dijajah, dan penjajahan itu ternyata bukan hanya persoalan akidah dan pola pikir pendidikan, tetapi ekonomi yang juga lebih parah. 350 tahun itu kita ditidurkan, dininak-bubukkan dengan program-program investasi VOC. VOC itu hanya 600-an kapal yang datang ke Nusantara, tetapi bisa melahirkan bedente-bedente celang yang kemudian terwariskan pola pikir mindset semacam ini melalui Kenil ya. Kenil ini tentara yang direkrut dari rakyat pribumi. Kalau Anda melihat foto-foto dokumen kolonial Hindia Belanda, sepoteh goreng belentena situ, tapi si celem nepuk tengkor nas ganas sini tuh kareta na TV, si mecot kareta na TV, bangsa na TV pada rakyat Indonesia pribumi, warga Nusantara, tetapi kemudian sudah mendapatkan doktrin cuci otak dan berubah menjadi penindas. Nah, hari ini kita menghadapi hal yang mirip. Kalau VOC di masa lalu dalam bentuk kerjasama dengan para raja-raja pribumi, nah hari ini investor, oligarki dengan berbagai cara, penguasaan di berbagai perusahaan, lahan, dan berbagai hal lainnya sudah dibeli oleh mereka. Kita hanyalah menjadi buruh di negeri sendiri. Saya sempat menyampaikan rasa kesal dan emosional di salah satu daerah ketika mendengar oknum tokoh setempat dari warga NU ikut terlibat memediasi penjualan tanah kepada investor. Kita seharusnya belajar kepada negara-negara yang cukup cerdas. Mereka tidak memberi ruang terbuka kepada pendatang, tetapi menjadi tuan tanah di negeri sendiri. Para pendatang hanya mengelola, mengajari manajemen, cara, melatih,
tetapi kitalah pemiliknya. Kitalah pada saatnya nanti yang akan mengelola, menguasai tanah di negeri sendiri. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekaligus tafakulan dengan lahirnya NU, peresmian kantor KTTS Mitra Subur, semoga seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan. Bukankah di dalam setiap 100 tahun, 100 tahun, 1 abad itu ada mujaddid, ada pembaharu. Rasanya NU sudah sangat membutuhkan pembaharu-pembaharu, terutama dalam bidang ijtihad, perjuangan al-iqtisadi, harakatul iqtisadiyah, pergerakan ekonomi keumatan. Karena ketika akidah sudah bisa dibeli, nanti pada akhirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibanderol. Seperti hari ini saja, berapa banyak bungkus agama yang sudah bisa dibeli untuk menjual kepentingan. Mohon maaf, zikiran sudah dibanderol, tahlilan sudah ada bandrolnya, sholawat ada bandrolnya, majelis pengajian ada bandrolnya. Apalagi yang masih mau dipertahankan kalau sudah perjuangan ekonomi ini sudah dihabisi. Begitu juga dengan perjuangan lain, lahan-lahan organisasi dalam bentuk pendidikan, lembaga pendidikan dijual, bahkan siap dibeli oleh kelompok sebelah dengan jaminan 50 juta per tahun asalkan mengubah ajaran akidahnya yang biasa setiap menjelang maghrib kita membaca, memuji-muji Sayyidina Abu Bakar misalkan, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Siti Fatimah bintar Rasul. Ini sudah mulai ditawar-tawar harganya berapa asalkan tidak lagi memuji para sahabat Nabi, bahkan melaknat beliau yang naudzubillahi min. Maka perlu ada penguatan untuk melawan ini semua yang dikhawatirkan Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Nyaris hampir saja kefakiran itu bisa diubah menjadi kekufuran. Sudah terjadi agama dijual dengan sebungkus sarimi misalkan, atau tidak sebut merek ya, mie begitu saja, bahkan sembako. Nah, kiai-kiai dalam beberapa pertemuan saya sendiri mendengar ketika masih ada Ki Wadas Wargana, Allah yarham, Kiai Salahuddin Wahid, di situ berkumpul di Sidogiri, Mas Nawawi, Abdul Jalil, ada Kiai Zuhri, ada Kiai Setapal Kuda. Apa yang dimusyawarahkan? Sebagian memperjuangkan khitbah NU, tetapi yang cukup unik ya, Kiai Zuhri di forum tersebut menyampaikan ke depan NU harus lebih serius dalam penanganan ekonomi keumatan. Ini selaras dengan wasiat Kiai As'ad bahwa santri Sukoharjo selain berjuang melalui NU, melalui pendidikan, beliau juga menitipkan ekonomi keumatan. Alhamdulillah sudah ada lahan perjuangan. Saya titip, mohon ini benar-benar diseriusi sehingga tidak ada hal yang kita khawatirkan. Termasuk saya yang paling merasa miris mendengarkan berita kabar bahwa di 2 kabupaten, ya, saya tidak sebut pasarnya, Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, ini Kiai Hamid, informasi yang kami dengar beberapa tahun silam sudah, mun acuada pedang. Nanti kan cara penyembelihannya ada yang salah, bahkan yang sangat keji sekali. Mereka mencuri sapi yang masih hidup, dipotong sebagian organ tubuhnya sementara yang lain masih hidup. Ini kan sudah sangat biadab sekali. Lalu
dijual ke pasar. Dan anehnya yang cukup laris artinya tidak ada seleksi, tidak cukup hati-hati, selektif warga kaum muslimin Nahdiyin di 2 kabupaten ini. Ini sangat miris sekali. Mari kita jawab persoalan semacam ini dengan solusi. Mungkin langkahnya kecil, tapi suatu saat semoga mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, menjadi berkah, manfaat yang cukup luas, jaringannya cukup luas. Ya, kita harus punya satu obsesi, cita-cita besar, bagaimana pasar Tapal Kuda, bahkan mungkin pasar Jawa Timur ke depan ini adalah dari kampung ternak yang didirikan oleh warga NU, kaum santri, kaum muslimin yang ingin hidup berkah dengan menjalankan syariat agamanya, mulai dari penyembelihan, bahkan perawatan, sumber makannya. Ya, sekarang ada program bisnis pakan ternak. Ini bahannya dari mana, dikelola dengan cara apa, sehingga tidak ada lagi ternak yang di apa istilahnya ngiwan naki kaken dengan sesubhan elantor embien ngakan rebana tetangga. Nah, ketika kemudian ternak ini makan dari tempat yang subhan, apalagi haram, ya, maka daging yang diproduksi oleh ternak ini juga haram atau subhat setidaknya, lalu dimakan. Pas ngunceng kiai kan capok bawa cengoncengan sengonceng tak pate ngastete buah-buah nang benang akan tak beretang nyolpe andi datangkeun ya pas isam beli tak ditong ya banti bi siandi engki ya tapi oleh nak ngakan dari kenangan-kenangan se haram tak bersyukur bos dak remah ini kan kiai pakani haram akhir kiai itu surah tua ya Allah nyuwun ya Allah tak tere wa masyrabuhu haram wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghadiya bil haram anna yustajab. Jadi mun pada kiai tak mustajab tak kening salaki ning akhir zaman apa sing ngunceng tak ngastete iki pada salaka kiai tak ngastete disuguhi makanan mari rezeki halalan thayyib. Nah dengan ikhtiar semacam ini mudah-mudahan dari titik paling awal produksi makanan, kemudian proses peternakan, perawatan, jual belinya, transaksinya, penyembelihannya, branding yang akan kemudian dikemas, tidak hanya menipu. Sekarang kan banyak menjual merek, menjual bungkus, tetapi ternyata itu formalin ya, pengawet atau dengan cara yang tidak Islam. Nah ini yang tidak kita inginkan. Barakallahu fikum. Semoga ada cukup 20 orang ya, isruna sabirun yang sabar. Sabar itu artinya apa? Ketekunannya, sabar dalam kesungguhan mengawal program ini dengan baik, sesuai dengan arahan agama, tidak menyimpang dari landasan syariat, tidak keluar dari fikih. Nah ini makna sabar yang luas. Jadi sabar itu bukan hanya diam ketika mendapatkan musibah, tak asroh, tapi artikel lagi maksiat, menjauhi segala hal yang subhat dan haram dalam hal dinamika peternakan, kehidupan sistem ternak yang ada. Semoga kedepannya terus lebih barokah dan lebih bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Syakarallahu lakum wa fi juhdikum. Al-afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.